Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok Cookies and Cream akan mempresentasikan terkait tugas kelompok kami, yaitu tentang teknologi wireless. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dan juga saya sendiri. Saya Tiens Vicky Fazia dengan NIM 2300016070 dan juga saya bersama dengan teman-teman saya yaitu ada Yunia Sari dengan NIM 23001664, ada Fenzi Septia Martanti dengan NIM 2300166071 dan juga Amanah Oktamiarni dengan NIM 2300016097. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang standar 802.11a. Standar ini merupakan standar yang menggunakan frekuensi 5 Hz dapat menghasilkan kecepatan sampai 54 Mbps. Standar ini juga memiliki 12 channel non-overlapping terpisah dan resiko terjadinya interferensi kecil. Standar ini memiliki coverage lebih kecil dibandingkan dengan standar yang lain. Lalu, apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari standar ini? Nah, kelebihannya yang pertama, kecepatan transfer data lebih tinggi. Yang kedua, lebih sedikit interferensi karena frekuensinya yang hanya 5 Hz jarang dipakai perangkat rumah tangga. Lalu, kekurangannya apa saja? Yang pertama, jangkauan sinyal lebih pendek dan sulit menembus penghalang atau dinding. Yang kedua, biaya perangkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, kurangnya kompatibel dengan perangkat 2,4 Hz. Lalu yang keempat, lebih mudah terhambat. Nah, apa aja sih contoh standar 802.11a? Salah satunya adalah Kisco Aeronet 1200 series access point. Nah, itu adalah contoh dari standar 802.11a. Lalu kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang standar 802.11b. Apa sih standar 802.11b? Yaitu standar WLAN yang menggunakan frekuensi 2,4 Hz dengan kecepatan 11 Mbps. Standar ini dapat mencakup sejauh 50-100 meter tergantung dari hambatan. Standar ini memiliki coverage lebih kecil dibandingkan standar yang lain. Lalu, apa aja sih kelebihan dan juga kekurangannya? Tentu saja standar ini mempunyai dua hal tersebut. Kelebihannya yang pertama, jangkauan sinyal baik dan tidak mudah terhalang. Yang kedua, lebih sedikit interferensi karena frekuensinya 5 Hz jarang dipakai perangkat rumah tangga. Yang ketiga, biayanya cenderung lebih rendah. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, kecepatan maksimumnya paling lambat di antara standar yang lain. Yang kedua, peralatan rumah tangga dapat mengganggu frekuensi yang dihasilkan. Lalu apa sih contoh dari standar 802.11b? Contohnya salah satunya adalah Kisco Aeronet 1200 series access point. Lalu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah standar 802.11g. Standar 802.11g bekerja pada frekuensi 2,4 Hz, di mana pita frekuensi bebas lisensi yang umum digunakan di seluruh dunia. Meskipun menggunakan frekuensi yang sama dengan 802.11b, 802.11g menggunakan metode modulasi OFDM
orthogonal frequency division multiplexing, teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan gelombang dan lebih tahan terhadap gangguan. Standar ini dapat menyalurkan data dengan kecepatan maksimal hingga 54 Mbps, lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dengan 802.11b yang hanya mencapai 11 Mbps. Hal ini memungkinkan aktivitas internet seperti download file, streaming video, dan bermain game online dilakukan dengan lebih lancar dibanding teknologi sebelumnya. Nah, jadi standar 80.11g ini diciptakan oleh IAEA pada tahun 2003. Tentunya ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa aja sih? Di kelebihannya ini terdapat kecepatan tinggi seperti wireless A, lalu mampu menembus benda padat serta dinding lebih baik. Lalu, lebih tahan intervensi jaringan atau gangguan jaringan. Ada pula kelebihannya yaitu kecepatan 54 Mbps yang dimana itu lebih baik daripada model yang sebelumnya. Lalu kekurangannya di sini adalah standar ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah ada beberapa standar yang lebih baik. Yang kedua adalah rentan terhadap gangguan dari perangkat lain yang juga menggunakan frekuensi yang sama. Nah, di sini meskipun tahan terhadap gangguan jaringan lain, tetapi jika menggunakan frekuensi yang sama, maka akan terdapat gangguan juga. Nah, contohnya adalah pada TP-Link model TLWR340G. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar 802.11n. Ini diciptakan juga oleh IEEE pada tahun 2009 dan merupakan penyempurnaan besar dari standar sebelumnya, yaitu 802.11g dan 802.11b. Standar ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi jaringan nirkabel dengan menggabungkan beberapa teknologi canggih. Perbedaan yang paling mencolok dari 8011n adalah dukungannya terhadap dua frekuensi atau dual band, yaitu 2,4 Hz dan 5 Hz, dan juga teknologi MIMO atau multiple input, multiple output, yaitu penggunaan lebih dari satu antena untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Hal ini memungkinkan kecepatan hingga 600 Mbps tergantung pada jumlah antena yang digunakan, yaitu ada 2x2, 3x3, atau 4x4 MIMO. Di sini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya itu ada beberapa, lebih banyak daripada sebelumnya. Salah satunya adalah kecepatan up to 450 Mbps. Ada mendukung teknologi antena ganda, bahkan 3 antena sekaligus. Lebih tahan interferensi atau gangguan dari standar sebelumnya. Ada mendukung frekuensi 2,4 Hz dan 5 Hz. Ada dua gabungan frekuensi wireless untuk performance yang lebih baik. Fitur memperkecil jumlah data yang dibutuhkan untuk transfer file untuk memberi ruang lebih di jalur pengiriman file. Lalu ada WiFi 80.11n bisa mencapai kecepatan 600 Mbps. Jadi artinya di sini kecepatannya itu bisa antara 450 Mbps sampai dengan 600 Mbps. Walaupun begitu, di sini terdapat kekurangan juga, yaitu harganya lebih mahal. Tentu saja harganya lebih mahal, apalagi dibandingkan dengan standar-standar sebelumnya. Lalu ada kecepatan optimal yang hanya tercapai jika semua perangkat dalam jaringan juga mendukung 802.11n. Lalu ada cara kerja pengkodaan dan pengolahan sinyal membuat perangkat lebih kompleks. Jadi di sini lebih susah juga. Itu adalah presentasi dari hasil saya, Amanah Oktamiarni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan ke teman saya.
Selanjutnya ada standar 802.11ac, yaitu standar WiFi yang hanya berjalan di frekuensi 5 GHz saja dan dirancang untuk menghadirkan kecepatan tinggi. Standar ini mendukung banyak aliran data secara bersamaan dan memanfaatkan teknologi seperti MU-MIMO, multi-user MIMO, dan beamforming supaya sinyal bisa lebih terfokus ke perangkat yang digunakan. Perangkat dengan standar ini bisa mencapai kecepatan hingga 1,3 GB per second secara teoritis dan sudah cukup cepat untuk kebutuhan seperti streaming, gaming, atau download besar. Nah, untuk kelebihannya yaitu kecepatannya tinggi dan cukup stabil untuk penggunaan satu atau beberapa perangkat sekaligus, terutama di lingkungan yang tidak terlalu padat. Selanjutnya untuk kekurangannya, jangkauannya itu lebih pendek dan sinyalnya lebih panjang terhalang oleh tembok atau benda padat. Selanjutnya yaitu kurang optimal kalau banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, untuk contoh device-nya yang mendukung standar ini yaitu ada access point dari TP-Link Archer C7. Next. Selanjutnya ada standar 802.11ax yang juga dikenal sebagai Wi-Fi 6. Ini adalah versi yang lebih baru dan canggih, bekerja di dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Wi-Fi 6 bukan hanya lebih cepat, tapi juga jauh lebih efisien dalam melayani banyak perangkat dalam waktu bersamaan. Teknologi seperti OFDMA dan MU-MIMO generasi baru bikin sinyal bisa dibagi secara adil dan sesuai kebutuhan tiap perangkat, sehingga koneksi tetap lancar walau dipakai banyak orang. Selain itu, Wi-Fi 6 juga mendukung pengaturan waktu aktif perangkat agar lebih hemat daya. Untuk kelebihannya yaitu mampu membagi bandwidth secara pintar dan efisien. Jangkauannya juga lebih luas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu perangkat yang mendukung Wi-Fi 6 masih terlalu baru dan bisa jadi harganya lebih mahal. Untuk kecepatan maksimalnya baru terasa kalau semua perangkat sama-sama sudah mendukung Wi-Fi 6. Untuk contoh perangkatnya yang mendukung standar ini yaitu ada access point dari TP-Link Archer jenis AX 6000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan standar 802.11.1997. Apa sih itu standar 802.11.1997? Yaitu standar nirkabel yang mendefinisikan protokol dan interkoneksi peralatan komunikasi data yang kompatibel di dalam jaringan area lokal atau LAN dengan menggunakan protokol Carrier Sense Multiple Access dengan Collision Prevention atau CSMA dan CA. CSMA atau CA yaitu metode akses jaringan di mana saluran tidak aktif diperiksa sebelum memulai untuk mentransmisikan data. Untuk kelebihan standar ini yaitu pertama, perangkat dari berbagai konektivitas bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Kedua, sudah memakai protokol CSMA atau CA yang bisa membantu mengurangi tabrakan data transmisi. Untuk kekurangannya, yang pertama, memiliki kecepatan data yang rendah hanya 1-2 Mbps saja. Kedua, biaya untuk implementasinya tinggi. Dan ini adalah contoh standar 802.11.1997 yaitu ada TP-Link Archer C80. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang wireless.
Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.